Halo teman-teman, apa kabar? Hai teman-teman. Masih inget nggak nama temenku? Siapa? Ayo, pikir deh. Bener, saya Reva. Oh iya, Dan saya Gary. Ternyata teman-teman masih inget kita ya. iya. Teman-teman, hari ini kita mau menjelajah ke dunia yang sangat indah. Wah, di mana itu? Di sinilah, coba lihat tuh lampu-lampunya, bunganya, semuanya bagus ya. Iya. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Apa yang lebih bagus dari ini semua? Hari ini kita akan membahas tentang seri Komposer Agung. Komposer. Ya, Apa tahu itu nggak kamu? komposer? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Terus kita jadi taunya dari siapa? Nanti kita tanya. Ada pelatih kur anak-anak di gerejaku, Reva. Oh iya. Iya, Siapa namanya? namanya Kakak Alicia. Kakak Alicia. Iya, dia lulusan sekolah musik dari luar negeri. Wow. Wah, Pasti hebat ya? ya pastilah. Nanti kita bisa tanya-tanya tentang komposer-komposer agung gitu. Wah, kita bisa ketemu di mana sama Kak Alicia? Nanti dia kesini. Oh, Sabar. gitu. Iya. Oke, kita tunggu nih. Kak Alicia, selamat sore. Apa Halo. kabar? Salam dulu dong. Iya. Ini Ini- teman kamu, Gary? Iya, ini Halo, temanku namanya Reva. Kenalkan, nama saya Reva. Oh, Reva. Iya. Gary dan Reva. Benar Ya. sekali, Kak. Oke. Hari ini kita mau bahas itu kan, Kak, komposer agung di dunia. Wah. Komposer Agung. Mm-mm. Kamu tertarik tahu tentang itu? Iya. Wow. Oke. Kamu nanya dulu komposer, Komposer itu apa? apa sih, Kak? Nanya-nanya tapi nggak tahu ya? Iya, kan itu tanya, Kak. Oke, komposer itu adalah yang menciptakan musik, yang menulis lagu Oh, supaya para pemusik itu bisa mainkan, bisa nyanyikan. Itu namanya komposer. Oh, lalu kok disebut agung kenapa memangnya? Wah, karena karya-karya mereka memang agung. Mereka sudah menciptakannya itu ratusan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih diperdengarkan di konser hall gitu. Wah. Kamu pernah nggak ke konser hall, Reva? belum pernah. Memangnya di Ah. Indonesia ada ya? Ada di Jakarta, di Kemayoran. Oh. Namanya Aula Simfonia Jakarta. Wah, kapan-kapan ajak kami ke sana ya, Kak Alicia. Iya. Ya. Sering kok mereka mengadakan konser anak. Nanti kita ke sana ya, sama-sama ya. Oke, Kak. Iya. Ngomong-ngomong, Kak Alicia, hari ini kita mau bahas komposer siapa ya? Hari ini ya, Iya. kita mulai dengan komposer yang sangat-sangat bisa dibilang representatif atau sangat-sangat mewakili. Namanya Johann Sebastian Bach. Hah? Apa? Ayo ikutin. Johann Johann Sebastian Bach. Orang Batak ya? Loh, bukan. Bah gitu. Kamu pasti ingat Ucok ya, suka ngomong Bach gitu ya. Oh bukan. Orang mana dia, Kak Alicia? Dia itu orang Jerman. Namanya apa sekali lagi? Jerman. Salah. Namanya. Oh, Johann Sebastian Bach. Iya, Oh, iya. Johann Sebastian Bach. Dia banyak sekali menulis karya-karya agung yang dinyanyikan baik di gereja maupun di kalangan luar, di gedung-gedung konser dan lain-lain. Memangnya dia belajar musik dari umur berapa? Wah, dia itu sebenarnya keluarganya keluarga musisi. Jadi dia adalah generasi ke-7 musisi di dalam keluarganya. Semuanya itu musisi ya, Kak? Iya, Papa baik mamanya. itu omnya, Wah. papanya, kakeknya, Wow. kakek-kakeknya. Seluruh Wah. isi keluarganya itu adalah pemusik, entah itu organis ataupun komposer, pelatih kur, yang main alat musik dan lain-lain, baik itu di gereja maupun di istana-istana kerajaan. Wah, Jadi keren. dia belajar musik dari orang tuanya. Ya, jadi papanya yang bernama Johann Ambrosius Bach itu Ya. dia yang mengajarkan musik kepada Bach waktu dia masih kecil. Terus dia cepat belajarnya? Dia belajar biola dari papanya dan dia juga diajarin teori musik dasar oleh papanya. Dia cepat belajarnya. Teori musik dasar itu seperti apa, Kak? Kalau kamu ikut latihan kur anak-anak di gereja kayak si Gary ini, Ya. dia harus memegang partitur yang tulisannya kayak toge-toge itu loh. Nah itu Reva.
Iya, Pernah lihat makanya. gak? Pernah. Nggak pakai Nah. angka. Saya kira gambar gitu aja. Nah, toge-toge itu ternyata bisa dibaca untuk menghasilkan musik yang kita nyanyikan. Oh. Nah, gitu. Itu Bacanya namanya gimana, teori Kak Alicia? musik. Loh, kamu bukannya udah tahu? Toge. Bukan ya? Bukan loh, yang itu do re mi fa sol la si do. Nah, belajar itu. Oh, gitu, iya, Reva. Iya. Iya. Nah, mau lanjut ceritanya. Mau. Tapi sayang sekali, umur 10 tahun, Iya. Bah papa mamanya meninggal. Ya. Ya, akhirnya Bah harus tinggal ke kota lain bersama abangnya. Abangnya ini bernama Johann Christoph Bach. Nah, abangnya ini sudah menikah dan dia adalah organis gereja di Saint Michael's Church di Ohrdruf. Itu masih di Jerman, Kak? Masih di Jerman. Oh. Nah, disitulah akhirnya Bah itu belajar yang namanya bermain organ karena kakaknya ini adalah pemain organ. Tapi Bah juga pengen cepet belajarnya. Dia nggak Ya. pengen cuma ngikut-ngikut abangnya gitu. Akhirnya bagaimana? Bah itu diam-diam menyalin karya-karya kokonya itu. Oh, nggak apa-apa kan, Kak? Waktu itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Karena itu karya-karya itu bersifat privat, bersifat pribadi, nggak boleh buat orang lain. Takut dicontek gitu ya? Iya, kalau menyalin itu sama dengan mencontek sih sebenarnya waktu zaman itu. Oh, gitu. Ya, dan lagi pula kertas-kertas putih yang ada garis-garis itu, yang buat tulis not-not toge itu sangat-sangat mahal pada zaman itu. Oh. Jadi kertas itu dulu mahal ya? Mahal banget. Soalnya kalau Makanya sekarang lihat teman-teman atau dulu apa ya, Gary juga suka Kok ninggalin aku? iya di gereja tuh. terus kayak saya lihat ini kertas apaan saya nggak tahu gitu. Reva. Ternyata dulu mahal sekali ya, Kak. Iya, mahal sekali, jangan dibuang-buang loh, Gary. Iya. Ya, jadi waktu itu sangat-sangat mahal, tapi Bah pengen cepet-cepet belajar, makanya dia menyalin karya-karya abangnya ini, sehingga dia majunya pesat sekali. Dia belajar dengan cara menyalin. Tapi mungkin memang jenius itu Kak Alicia. Ya, mungkin juga ya, karena dia kan keluarganya dari dulu sudah musisi semua. Keturunan ya berarti ya. Iya. Pinternya. Setelah itu apa si Bah juga sekolah gitu, Kak, di Nah. sekolah musik? Akhirnya waktu umur 15 tahun, Ya. dia akhirnya dikirim, dia dapat kesempatan belajar di sekolah beneran. Sekolah yang namanya Saint Michael's School di tempatnya namanya Lüneburg. Susah dong ngomongnya. Nah, ini dia masalahnya. Yang di titik 2 itu bacanya kayak gitu. Ayo ikutan. Susah. Ya, Lüneburg. Nah, dia perginya tahu nggak? Bukan naik kuda, bukan naik mobil, bukan naik bajai. Nggak ada bajai. Naiknya Naik kuda? apa? Bukan. Hah? Terus Jalan kaki. Berdua sama temennya kayak kalian berdua gitu. Berapa jauh? Tahu nggak kenapa jalan kaki? 10 menit. Bukan cuma 10 menit. 320 kilometer. Bisa Itu pingsan kita. kayak gimana ya jauhnya. Pokoknya jauh lah. Dia berjalan 2 minggu perjalanan. Coba 2 bayangkan. minggu. 2 minggu jalan Reva. Bisa encok Itu kaki bukan kita. setiap hari kan, Kak, jalan gitu coba. Iya enggak. Sekali itu aja dari kotanya dia Ohrdruf ke Ya. Lüneburg itu 320 kilometer. 2 minggu perjalanan. Wow. Nah, akhirnya dia sampailah di sekolah itu dan dia punya kesempatan begitu banyak untuk mengeksplorasi kebudayaan Eropa. Dia mulai terlibat di kurs sekolahnya. Dia mulai bisa main organ di sekolahnya. Lalu dia juga mulai belajar organ dengan lebih serius lagi. Dan kadang-kadang gurunya nggak bisa main di gereja, Bah yang gantiin gurunya main di gereja. Oh, bisa gitu, Kak? Boleh? Gitu. Boleh, karena kan dia muridnya. Dan bagus ya mainnya ya. Iya, nggak bisa sembarangan orang menggantikan gurunya. Kalau dia mainnya jelek-jelek ya nggak bisa. Lalu dia mulai ngarang-ngarang gitu jadi komposer. Gimana mulainya, Kak? Nah, dia mulai belajar kan dari tadi dia udah belajar untuk menyalin karya-karya kokonya tuh. Ya. Lalu dengan gurunya juga dia mulai belajar yang namanya teori dasar dan lebih serius lagi. Dan akhirnya umur 18, Bah mulai cari pekerjaan karena itu dia sudah tamat. Dia sudah tamat dari sekolahnya. Lalu dia menjadi pemain biola deh di istana. Wah. Dibayar, Kak?
dibayar di Istana Bangsawan di kota Weimar. Weimar. Di kota Weimar. Akhirnya dia jadi pemain organ. Jadi Bach itu nggak terlalu terkenal sebagai penulis lagu, tapi waktu itu dia dikenal sebagai organis, pemain organ yang sangat-sangat handal. Nah, di kota tersebut dia mulai mengajar murid-murid, dia mulai main di ibadah, dan dia mulai banyak menulis karya-karya. Karyanya misalnya seperti apa, Kak? Karyanya, contohnya ya, salah Ya. satu ya. Kamu pasti tahu deh lagunya ini. Namanya Toccata in D minor. Tahu nggak Reva? Nggak tahu. Sama. Kamu pasti tahu kalau denger nih lagunya kayak gini. Terenet, terenet. Film horor. Ya ampun, yang diingat film horor. Ya, Mas. Iya sih, memang sering dipakai untuk film horor, tapi itu karyanya Bach yang sangat-sangat brilian. Tapi jangan cuma denger depannya, harus denger selanjutnya. Itu karyanya keren sekali loh. Nanti kita dikasih dengar sebentar ya. Oke, nanti kita dengerin sama-sama ya. Ya. Oke. Dan pelayanannya juga masih berlangsung gitu, Kak? Ya, dia akhirnya jadi orang yang melayani di gereja. Dia bikin musik untuk ibadah. Nah, dia itu menulis kantata. Kantata ini apa Kak Alicia? Nah, kanta itu di dalam bahasa Latin itu namanya singing atau bernyanyi. Jadi kantata ini adalah sebuah karya untuk orang itu bernyanyi dan diiringi oleh orkestra. Orkestra. Orkestra itu apa, Kak? Orkestra, bukan penjaskes ya. Penjaskes itu orkes. Olahraga dan kesehatan. Iya. Tapi ini orkestra. Orkestra itu adalah satu kelompok orang yang duduk bersama-sama dan memainkan musik bersama-sama. Tapi alat musiknya beda-beda. Alat musiknya ada biola, ada flute, ada biola yang besar namanya cello. Ada juga yang lebih besar lagi namanya double bass. Lalu ada trombon, ada trompet, Rame ada banget, harpa dan lain-lain. Iya, banyak Berapa banget. orang satu orkestra? Pada zamannya Bach, orkestra itu kira-kira 20-an orang, 30-an orang. Tapi sampai saat ini, orkestra itu bisa isinya ratusan orang. Ya, nanti kapan-kapan kita ke Aula Simfonia Jakarta untuk lihat orkestra ya. Oke. Untuk lihat permainan orkestra. Terus yang tentang kantata tadi, Kak? Yang tentang kantata, ya jadi Bach itu pekerjaannya dia adalah menuliskan kantata. Tapi ini sesudah dia pergi ke kota lain yang namanya Leipzig. Kota Leipzig. Nah, di situ dia diberikan jabatan yang namanya Thomas Kantor. Apa itu? Thomas di kantor gitu? Iya apa sih? Kantor. Namanya lucu-lucu ya, kita belum pernah dengar. Kantor itu kembali lagi dia dari kata kanta itu, kanta. Oh. Kanta tadi apa tadi artinya? Singing. Ya, bernyanyi. Pinter kamu Reva. Tumben. Jadi Thomas Kantor itu adalah pemimpin nyanyian atau pemimpin pujian di gereja yang namanya Saint Thomas di Leipzig. Nah, Bach dapat jabatan itu dan itu tugasnya berat sekali loh. Kenapa? Karena dia harus menuliskan lagu setiap minggu itu harus berbeda. Dan itu dipakai untuk ibadah di gereja. Bahkan dia juga harus yang namanya menguasai atau arrange, menyusun lagu-lagu yang dinyanyikan juga di sekolah Saint Thomas itu. Setiap minggu? Ganti-ganti Setiap lagunya? minggu ganti-ganti dan bukan cuma satu lagu loh, kantata itu loh. Hah, berapa emangnya, Kak? Satu kantata itu Biasanya. paling sedikit itu kira-kira 20 menit. Ada yang 30 menit, ada yang 40 menit. Iya, jadi Bach itu pekerjaannya adalah menulis setiap minggu untuk dinyanyikan di dalam ibadah. Dia akan menulis, bukan hanya menulis, enak aja dong kalau cuma menulis di kantor aja tulis-tulis gitu. Bukan, dia juga melatih orkestranya, dia melatih anggota kornya, dan setiap minggu lagunya berbeda. Dan itu untuk 4 gereja sekaligus. Ya, di Leipzig dia dipercayakan 4 gereja sekaligus untuk dia ajarkan lagu-lagunya. Dia kerjakan sendiri ya, Kak?
Dia kerjakan sendiri dan tentu saja dia banyak murid-muridnya bersama-sama membantu dia. Oh, Ya. gitu. Itulah Bach. Akhirnya karena dia menulis tiap minggu satu kantata, dan itu berlangsung tahunan, akhirnya sampai saat ini kita mempunyai banyak sekali kantata yang kita bisa dengarkan sampai sekarang. Yang masih kita bisa nyanyikan, yang partiturnya masih bisa kita print dan kita nyanyikan sepanjang sampai sekarang. Tahu nggak kira-kira ada berapa kantata? 1000. Ya nggak sampai segitu juga sih. 700? Kurang. 500. Enggak lah, Kak Alicia kasih tahu aja. Ya. Sebenarnya ada 300-an kantata. Tetap aja banyak Ya ya. banyak kan, Oh. tapi masalahnya banyak yang hilang juga. Ya. Kenapa Kak? Nggak Ya. disimpan baik-baik itu? Ya karena itu udah lama banget kan, udah ratusan tahun yang lalu kan. Jadi akhirnya yang tersimpan sampai saat ini itu kira-kira ada 200-an. Lumayan kan 200-an bisa kita nyanyikan. Berarti kalau 1 tahun 52 minggu, berarti kita bisa nyanyikan kira-kira 4 tahun ya. Dan tidak pernah ngulang lagu yang sama. Nah, kira-kira begitu. Terus kalau karya Bah yang terkenal yang sampai sekarang masih terkenal gitu apa Kak Alicia? Karya Bach itu banyak sekali, dia bukan cuma menulis kantata loh. Kantata itu hanya sebagian daripada karya-karya dia. Dia juga menulis karya instrumental. Kalau karya kantata itu kan dinyanyikan, ada kata-katanya. Ya. Nah, ada juga karya-karya yang cuma instrumen yang memainkan, alat musik saja yang memainkan. Ada concerto. Concerto itu berarti satu solois. Soloisnya itu namanya soloisnya alat musik dan diiringin oleh alat-alat musik yang lain. Itu namanya concerto. Ada yang terkenal di konsertonya? Konsertonya ada namanya double violin concerto. Double violin. Jadi soloisnya bukan hanya satu violin, tapi 2 violin. Nanti kita boleh dengarkan sama-sama, itu karya yang bagus juga. Kasih. Lalu juga ada yang namanya Brandenburg Concerto. Apa itu Kak? Apa tadi? Brandenburg Concerto. Itu nama tempat atau apa Kak? Ya, Brandenburg itu nama tempat. Oh bener? Ya, dan itu konserto-konserto yang dituliskan oleh Bach juga. Lalu ada yang namanya Goldberg Variations. Itu diciptakan untuk harpsichord. Tahu nggak ada ceritanya itu Goldberg Variation? Apa itu ceritanya? Itu apa sih Kak? Oh iya ya, Iya. harpsichord. Dijelasin dulu deh. Harpsichord itu zaman-zaman dulu belum ada piano kayak di gereja kita itu. Ya. Jadi harpsichord itu sebelum-sebelumnya piano lah kira-kira begitu. Oh Ya, iya. jadi sebelum ada piano yang besar yang 7 oktav itu, ada yang namanya harpsichord yang lebih kecil dan suaranya kalau kamu dengar bukan seperti piano sih, lebih kayak gitar yang dipetik-petik begitu. Nanti Tapi kamu mainnya boleh kayak mendengarkan. piano? Ya, mainnya dengan cara dipencet-pencet kayak piano juga. Iya. Ya, itu namanya harpsichord. Nah, Goldberg Variation itu ternyata Bach tulis untuk apa tuh enggak? Enggak. Untuk orang-orang aristokrat. Ada satu orang aristokrat yang dia tuh insomnia, nggak bisa bobo Wah. karena penyakit. Terus Jadi dimainin itu bisa tidur gitu Kak? Bach diminta untuk menuliskan satu karya untuk menemani dia yang nggak bisa tidur, kira-kira gitu. Kalau aku dengar lagu kayak gitu nggak bisa tidur Eva ya. Tambah nggak bisa tidur ya? Lagunya bagus, nggak tidur. Iya, tapi waktu itu banyaklah Bach menuliskan karya-karya karena diorder oleh orang lain, oleh bangsawan-bangsawan, oleh pegawai-pegawai orang istana dan lain-lain. Jadi selain untuk gereja, untuk ibadah, Bach itu menuliskan banyak karya untuk istana, untuk request daripada orang-orang bangsawan dan lain-lain. Ada ciri khas dari karya-karyanya Bach nggak Kak? Ya, Bach itu sangat menuliskan musik itu dia nggak bakal sembarangan. Pasti ada arti di dalamnya. Misalnya ya, kalau di dalam karya-karya seperti karya di gereja yang mau menggambarkan salib misalnya, Ya. nanti notnya itu akan juga berbentuk salib.
Oh iya? Nah, nanti itu namanya cross motif atau yang namanya motif salib. Nah, nanti kita bisa lihat sama-sama atau mungkin muncul di layar nanti. Iya. Atau mungkin juga waktu dia mau menggambarkan kematian. Itu nanti musiknya itu turun secara setengah. Itu menggambarkan yang namanya kematian. Kira-kira begitu. Nanti untuk menggambarkan kemenangan, dia pakai ritme yang khusus, ritme yang seperti ini. Pam, pam, param, pam, pam. Kira-kira kayak gitu. Itu menggambarkan kemenangan. Jadi semua musiknya ada artinya. Wah, Dan keren ya. Iya. satu hal lagi yang menjadi ciri khas Bach, Ya. dia selalu memulai setiap manuskrip dia sebelum dia menulis, dia akan tulis inisial INJ. Apa itu INJ Kak Alicia? Namanya Bah kan? Bukan. Oh. INJ itu adalah in nomine Yesu atau di dalam nama Tuhan Yesus. Oh. Nah, atau dia kadang-kadang juga menulis JJ. Kita punya teman yang namanya JJ ya, Iya. tapi bukan itu. JJ itu Yesu Yufa, artinya Jesus helps, Tuhan tolong, kira-kira begitu. Oh. Gitu. Semua karyanya bukan cuman karya-karya di gereja, bukan karya-karya untuk ibadah saja, tetapi semua karya yang lain juga. Lalu setiap ending, setiap akhir lagunya, dia akan menulis inisial yang lain, yaitu SDG. Soli Deo Gloria. Tahu kan artinya? Kalian pasti tahu deh. Apa artinya Segala Soli Deo kemuliaan bagi Tuhan. Betul. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Jadi baik itu lagu untuk gereja, lagu yang diciptakan untuk istana-istana, dia selalu mengatakan saya membuatnya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Oh. Karena talenta musik dia tahu itu dari Tuhan, maka dia mau memberikannya hanya untuk Tuhan. Wah, bisa begitu hebat ya. Iya. Jadi Bach itu adalah orang yang sangat-sangat dedikasinya tinggi untuk Tuhan. Lalu di akhir hidupnya dia menuliskan karya-karya yang lebih besar, lebih agung, lebih panjang. Kalau kantata tadi 20-an menit, 30-an menit, kali ini dia menulis karya-karya yang lebih panjang yang namanya Saint Matthew Passion, Saint John Passion, Mass in B minor, Christmas Oratorio. Hafal gak? Enggak. Yang passion itu apa Kak Alicia? Passion itu artinya lagu-lagu yang menceritakan tentang penderitaan Tuhan Yesus. Oh. Jadi Saint Matthew Passion berarti penderitaan Tuhan Yesus menurut catatan Injil Matius. Oh. Jadi Alkitab Injil Matius Ya. kata-katanya dinyanyikan di dalam Saint Matthew Passion ini. Wah, keren dong. Iya seperti itu Kak. Nanti ada yang jadi suara Petrus, nanti ada suara Tuhan Yesus dan lain-lain. Sama juga itu Saint John Passion berarti catatan penderitaan Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes. Yohanes. Oh gitu. Betul. Wah, idenya hebat juga ya. Iya, pernah nggak kalian baca Alkitab tapi dinyanyikan? Nggak pernah. Ya, nanti kita dengar sama-sama ya. Asik. Kalian boleh dengarkan di rumah masing-masing. Karena itu panjangnya kira-kira 2 jam begitu. Wah. Tapi di dalam bahasa Jerman kalian ngerti nggak ya? Nanti Reva mau terjemahin Kak Alicia. Oh, Reva bisa bahasa Jerman nih. Enggak bisa Kak dia ngaco. Ya, kan ada terjemahannya. Kita bisa cari di Google. Oh iya. Iya. Wah, Jadi itu karya-karya yang sangat-sangat agung yang dihasilkan dan sampai sekarang kita terus nyanyikan. kita bersyukur banget ya ada orang-orang kayak gitu ya Kak Alicia ya. Betul. Bisa nulis kantata. Terus kalau nulis kan berarti nulis not-not buat biola, buat piano, buat apa lagi? Buat trompet. Semua dia yang tulis semuanya. Iya. Gimana Bahkan pikirannya suara bayanginnya? manusia juga nggak cuma 1 suara loh. Ada Oh, iya, 4 iya. suara, Benar, kadang-kadang benar. 8 suara. Wow. Jadi kalau kita lihat partitur tuh ya, bisa 1 halaman ini cuman 1 halaman langsung lewat begitu, bukan begini. Ini nanti suara manusia, ini nanti suara flute, suara biola dan lain-lain. Gitu deh. Wah, pikirannya ini ya, mikir beberapa hal sekaligus kali ya. Iya, beberapa baris sekaligus. Iya. Itu bukan pekerjaan mudah. Kita bersyukur ya punya warisan yang berharga Iya, yang Kak Tuhan Alicia. masih berikan kepada kita sampai saat ini masih kita bisa nyanyikan. Iya. Wah, thank you banget ya untuk penjelasannya. Sama-sama. Nanti habis ini siapa namanya tadi?
Depannya. Oh, Lupa nih. Johann. Oh iya, Johann bukan. Sebastian Bach. Nah, Johann. Bacanya Johann walaupun tulisannya Johann. Iya. Oh, Setelah Johann Sebastian Bach, kita akan bahas yang lain lagi ya, Kak Alicia. Ya, kita Kalian akan mau ngajarin kami lagi nanti. kita akan belajar yang lain ya. Kita belajar teman yang sebenarnya hidup sejaman dengan dia. Namanya George Friedrich Handel. Oke, asik. Wah, Nanti nggak kapan-kapan sabar. kalau ketemu Kak Alicia lagi, kita dijelasin tentang siapa tadi? Ayo. Ingat aja Handel. Handel. Ya. Oke. Thank you banyak ya Kak Alicia. Sama-sama. Terima kasih, Kak Alicia. Sampai ketemu Sampai di... ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Salaman dong. Oke. Dadah. Dadah. Dah. Thank you. Tuhan berkati. Iya. Alicia pamit dulu ya. Oke, Oh ya, Kak. dadah. Wah, Reva, Iya. bisa dibayangin ya kalau nulis lagu berlembar-lembar 2 jam. Wah, rasanya. Hebat. Kita coba denger yang tadi karya-karya yang disebut sama Kak Alicia yuk. Iya, iya. Apa tadi? Yang Saint Matthew Passion Iya. sama John Passion. Nah, Itu cari tapi di 2 mana jam. ya kita carinya ya. kita Tapi punya. tenang aja teman-teman, nanti kita akan perdengarkan cuplikannya ya, supaya Iya. kita bisa dapat gambaran karya yang agung itu seperti apa. Oke? Oke. Dah. Yuk. Yuk.